Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Sudahlah, jangan bicara lagi. Mari kita makan bubur ini. Yu Caifeng menyeka air matanya, mengambil sesendok bubur, meniupnya dengan lembut, dan menyuapkannya ke mulut pria itu. Dengan susah payah, pria itu menerima suapan bubur dan menelannya. Dari kejauhan, Yu Lianhua dan ayahnya menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Saat itu, 3 orang anak melintas di dekat mereka sambil membawa mangkuk bubur. Suara anak laki-laki tertua terdengar riang, "Ayah, Ibu, bubur di sini enak sekali. Kami anak-anak juga mendapat semangkuk penuh. 3 mangkuk bubur ini cukup untuk kita bagi sekeluarga." Salah seorang gadis kecil, yang seusia dengan Lianhua, melihat pria itu makan setengah mangkuk bubur, dan senyum bahagia merekah di wajahnya. "Ayah bersemangat hari ini. Nafsu makannya juga jauh lebih baik. Ibu, apakah penyakit ayah akan segera sembuh?" Sambil terus menyuapi pria itu, Yu Caifeng menjawab, "Besok, saat aku bertemu pamanmu, ayah bisa pergi ke kota untuk berobat. Para tabib di kota memiliki keahlian yang tinggi, dan penyakit ayah pasti akan sembuh." Anak bungsu dari 3 bersaudara itu bertanya dengan nada manja, "Bu, kalau ayah sembuh, berarti kita tidak perlu lagi mengemis makanan?" Hidung Yu Caifeng terasa perih, ia mengangguk dengan berat dan berkata, "Kalau ayah sudah sembuh, ayah bisa mencari pekerjaan di kota. Ayah sangat cakap, pasti tidak akan kesulitan menghidupi kita berlima." "Bagus sekali. Kita tidak akan lagi dipanggil pengemis kecil." "Bu, Xiaoping bukan pengemis, bukan juga pengemis kecil. Kakak bilang kita hanya sedang kesulitan sebentar, dan semuanya akan baik-baik saja di masa depan." Anak kecil itu berkata dengan polos dan sungguh-sungguh, matanya yang besar mirip dengan mata Yu Caifeng. Melihat pemandangan itu, Yu Hai tercekat. Ia mempercepat langkahnya dan berteriak keras kepada Yu Caifeng, "Kakak!" Tangan Yu Caifeng yang memegang mangkuk bubur bergetar hebat, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Perlahan, ia menoleh, dan ketika matanya bertemu dengan Yu Hai, bibirnya bergetar hebat hingga tak mampu berucap sepatah kata pun. "Kakak!" Yu Hai bergegas mendekat dan memeluk Yu Caifeng. Tubuh kurusnya terasa tinggal tulang belulang. Air mata yang telah lama tertahan akhirnya tumpah membasahi pipinya. "Xia Hai? Benarkah ini Xia Hai?" Yu Caifeng masih diliputi ketidakpercayaan, takut kalau ia sedang bermimpi. Dalam perjalanan pengungsiannya, satu-satunya keyakinan yang menopangnya, selain anak-anaknya, adalah harapan untuk bertemu kembali dengan adik laki-lakinya yang telah lebih dari 10 tahun tak ia jumpai. "Kakak, ini aku. Ini Xia Hai Mu. Kakak, engkau telah menderita." Yu Hai memeluk erat adiknya dan menangis layaknya seorang anak kecil. Kakak perempuannya hanya 3 tahun lebih tua darinya. Ketika ibu mereka meninggal, sang kakak menahan kesedihannya dan memeluk serta menghiburnya. Persis seperti Yu Hai yang memeluknya saat ini. Ketika Zhang melarang kakak dan adik laki-lakinya makan dengan alasan kekurangan makanan, sang kakak diam-diam memberikan sebagian jatahnya kepada Yu Hai berkali-kali. Demi melindunginya, sang kakak menerima banyak pukulan dan makian dari Zhang. Meskipun usianya kini hampir 30 tahun, di mata Yu Hai, ia tetaplah Xiao Hai yang selalu ia percayai. Yu Caifeng menangkup wajah Yu Hai, menatapnya lekat-lekat, dan tersenyum lega. "Xiao Hai, hatiku tenang melihatmu baik-baik saja." Kerutan samar menghiasi dahi Yu Hai saat melihat pakaian compang-camping yang dikenakan adik dan anak-anaknya, yang bahkan tak mampu menutupi tubuh mereka dengan sempurna. Ia bertanya, "Kakak, di musim gugur lalu, aku telah mengirimkan pesan agar engkau bisa kembali. Mengapa engkau baru tiba sekarang? Bukankah aku sudah mengirimkan uang? Bagaimana bisa jadi seperti ini?" Saat itulah Yu Caifeng menyadari jubah katun halus dan mahal yang dikenakan adik laki-lakinya. Meskipun ia terkejut bahwa Nyonya Zhang bersedia mendandani adik laki-lakinya dengan pakaian sebagus itu, ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menghela napas pelan dan berkata, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata." Dari penuturan Yu Caifeng, Yu Hai mengetahui bahwa berkat kerja keras dan penghematan dari kakak perempuan dan kakak iparnya, keluarga mereka memiliki sedikit persediaan makanan lebih. Namun, bencana kekeringan parah melanda wilayah timur laut. Pasangan itu menerima surat dan uang dari Yu Hai, tetapi mereka enggan berpisah dengan sedikit harta yang telah susah payah mereka kumpulkan. Karena itu, ia mengambil 20 tael perak dari kiriman Yu Hai dan diam-diam menimbun sejumlah gandum dengan harapan bisa bertahan hingga musim semi tiba. Siapa sangka, setelah berhasil melewati musim dingin, orang-orang yang dilanda kelaparan, dengan mata merah karena putus asa, entah bagaimana mengetahui bahwa rumah mereka menyimpan kelebihan makanan. Mereka menyerbu masuk, menghancurkan perabotan, mencuri makanan, dan bahkan melukai suaminya. Untungnya, Yu Caifeng berhasil menyembunyikan sisa 30 tael perak dengan baik sehingga tidak ditemukan. Makanan di rumah mereka dirampok, dan barang-barang berharga juga dijarah oleh orang-orang yang kelaparan. Dalam keputusasaan, Yu Caifeng dan suaminya mengemasi beberapa barang yang tersisa, membawa ketiga anak mereka,
dan akhirnya bergabung dengan barisan pengungsi. Di tengah perjalanan yang berat, gelombang udara dingin tiba-tiba menerjang rombongan pengungsi, menyebabkan banyak di antara mereka jatuh sakit. Liu Hu, kakak ipar Yu Hai, mengandalkan kekuatan fisiknya dan memberikan semua pakaian yang dibawanya kepada istri dan anak-anaknya, hingga akhirnya ia sendiri jatuh sakit. Awalnya, Liu Hu tidak menganggap serius penyakitnya. Bukankah sakit demam sudah menjadi hal biasa di masa lalu? Ia tidak ingin menunda perjalanan mereka hanya karena dirinya, jadi ia bahkan tidak menyebutkan bahwa ia sedang demam tinggi, dan langsung melanjutkan perjalanan. Namun, ia akhirnya jatuh sakit parah di sebuah kota kecil di luar wilayah timur laut. Saat itu, flu ringannya telah berkembang menjadi pneumonia. Kondisi kesehatan di kota itu sangat terbelakang, dan hanya ada seorang tabib tanpa alas kaki. Uang telah habis untuk membeli obat, namun penyakit Liu Hu terus kambuh dan tak kunjung sembuh. Mau tak mau, mereka harus menginap di penginapan dan terus berobat. Lebih dari sebulan berlalu, dan semua uang yang dibawa Yu Caifeng telah ludes. Liu Hu merasa penyakitnya tak mungkin disembuhkan, sehingga ia menolak untuk menerima pengobatan lebih lanjut dan bertekad untuk melanjutkan perjalanan. Yu Caifeng tak kuasa menolaknya, sehingga ia harus menggadaikan barang-barang bawaannya, menyewa gerobak sapi, dan menuju jauh ke selatan. Dalam perjalanan, penyakit Liu Hu terus memburuk dan membaik secara bergantian, dan semua uang mereka habis. Bahkan untuk makan pun menjadi masalah, apalagi untuk menyewa gerobak. Keluarga itu saling mendukung, mengemis makanan di sepanjang jalan, dan terus bergegas. Jika bukan karena keyakinan yang tertanam kuat di hatinya, Liu Hu pasti sudah lama menyerah sebelum meninggal. Ia harus melihat istri dan anak-anaknya kembali ke kampung halaman dan menemukan kerabat mereka. Jika tidak, ia akan mati dengan mata terbuka. Manusia, begitu memiliki sandaran keyakinan, seringkali mampu menciptakan keajaiban. Meskipun sakit parah, Liu Hu berhasil bertahan hingga suatu hari ia melihat gerbang kota kuno dinasti Tang. Saat ia melihat istri dan adik iparnya berpelukan, rasa lelah yang mendalam menyerangnya mungkin. Inilah saatnya ia pergi dengan hati yang tenang. Ayah! Ayah! Ibu! Ayah sepertinya pingsan lagi. Putra sulung Yu Caifeng, Liu Junping, mengguncang pelan tubuh ayahnya. Namun tak ada respons. Ia berteriak panik. Ketika Yu Caifeng kembali dan melihat wajah pucat tak bernyawa suaminya, jantungnya berdebar kencang. Ia bergegas mendekat, meraba di bawah hidung pria itu dengan jari-jari gemetar. Setelah merasakan dinginnya napas yang tak lagi berembus, ekspresinya berubah drastis. Ia menjerit, "Ayah!" lalu pingsan di hadapan Yu Hai. Dengan sigap, Yu Hai menopang tubuh adiknya yang limbung. Melihat Liu Hu terbaring tak bergerak di atas tumpukan jerami dengan mata tertutup rapat, perasaan pedih menusuk hatinya. "Ayah! Ayah!" Ketiga anak itu seolah mengerti apa yang terjadi. Mereka menangis dan mengguncang tubuh Liu Hu. Suara tangis mereka begitu pilu, hingga siapapun yang mendengarnya pasti akan meneteskan air mata. "Tuan, orang yang terbaring itu belum sepenuhnya menyerah pada maut, ruhnya masih terikat dalam raganya." Seru batu butian kecil yang menjelma menjadi kucing emas, suaranya bagai lonceng perak, mengingatkan Yu Lianhua yang dirundung duka. Meong, mendengar suara itu, ingatan Lianhua melayang pada perkataan Xiao Butianshi dahulu kala, tentang kemampuannya menghidupkan kembali insan yang telah tiada di masa jayanya. Kini, setelah memulihkan sebagian besar kekuatan spiritualnya, batu butian kecil yakin dapat menyelamatkan nyawa pamannya. Lianhua menyeka butiran air mata yang membasahi pipinya. Dengan langkah maju, ia menarik ketiga bocah yang terisak menjauhi jasad Liu Hu. "Menyingkir. Aku mempelajari ilmu pengobatan, biar aku periksa," serunya dengan nada tegas. Jari jemarinya segera menyentuh pergelangan tangan Liu Hu, mencari denyut nadi yang hampir tak terasa. Setelah beberapa saat dalam keheningan, secercah harapan muncul. Denyut nadi itu masih berdetak lemah. "Syukurlah," batin Lianhua. Dengan sigap, ia mengeluarkan sebuah botol giok kecil dari dalam saku bajunya. Dengan hati-hati, dibukanya mulut Liu Hu yang terkatup rapat, dan dituanginya cairan spiritual itu setetes demi setetes. "Ayah, bawakan air." Suara Lianhua memecah kesunyian. Liu Hu telah kehilangan kemampuan menelan, sehingga air diperlukan untuk membantu cairan spiritual itu masuk ke dalam kerongkongannya. Pada saat yang sama, Yu Caifeng perlahan membuka mata dalam pelukan Yu Hai. Seolah tersadar akan sesuatu yang mendesak, ia menegakkan tubuh dan hendak berlari menuju suaminya. Namun, Yu Hai dengan sigap menahannya dan berusaha menenangkannya. "Kakak ipar, mungkin masih ada harapan. Cao Er sedang berusaha menyelamatkannya. Gadis kecil, mohon selamatkan suamiku. Jika dia pergi, aku tidak akan sanggup hidup lagi." Permohonan Yu Caifeng bagai rintihan pilu. Secercah harapan terakhir menyala di matanya yang sembab. Mungkinkah orang yang telah berhenti bernapas dapat kembali hidup? Ia tak berani membayangkannya, hanya berharap keajaiban sudi berpihak padanya sekali lagi. Yu Lianhua meminta ayahnya untuk membuka mulut Liu Hu dan memberinya beberapa teguk air.
Hatinya sedikit lega. Ia teringat akan teknik resusitasi jantung paru yang pernah didengarnya di kehidupan sebelumnya. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangan ke sepertiga bagian tengah dan bawah tulang dada Liu Hu. Tumit tangan kirinya diletakkan di atas dada pria itu, kemudian tangan kanannya menumpuk di atas tangan kiri. Dengan lengan lurus, ia menekan kuat-kuat sebanyak 30 kali, menggunakan kekuatan tubuh bagian atasnya. Ayah, dengarkan aku. Cubit hidung paman, lalu tiupkan udara ke mulutnya, tiup. Bukan begitu. Tutup rapat mulut paman dan tiupkan udara keras-keras ke dalam tenggorokannya. Lian Hua melihat ayahnya meniupkan udara terlalu jauh dari mulut pasien, sehingga ia menghentikannya dengan nada sedikit cemas. Yu Hai mengangkat wajahnya, rona malu menjalari pipinya. Ia menatap bibir kakak iparnya, namun tak kuasa menggerakkan bibirnya sendiri. Biar aku saja. Yu Chai Feng akhirnya menemukan secercah harapan di tengah keputusasaan-nya. Demi menyelamatkan nyawa suaminya, ia rela mengesampingkan harga diri dan reputasinya. Di hadapan semua orang, ia menutup mulut pria itu, dan di bawah bimbingan Lian Hua, ia memberikan napas buatan dengan sekuat tenaga. Entah keajaiban teknik resusitasi jantung paru Lian Hua atau khasiat cairan batu roh yang bekerja. 2 menit setelah upaya penyelamatan itu, Liu Hu akhirnya mampu bernapas sendiri. Melihat dadanya yang naik turun lemah, Yu Chai Feng menutupi wajahnya dan menangis dalam diam air mata kebahagiaan yang telah lama hilang. Perlahan, Liu Hu membuka matanya. Dilihatnya sang istri dengan wajah basah oleh air mata dan anak-anaknya yang terisak pelan. Dengan tangan layu, ia meraih erat tangan istrinya. Baru saja, ia merasakan firasat bahwa ajalnya telah tiba. Saat matanya terpejam, hatinya dipenuhi keengganan dan kerinduan. Terlintas dalam benaknya, mampukah menantu perempuannya hidup sebebas dulu tanpa kehadirannya? Dapatkah anak-anak tumbuh tanpa merasakan kesulitan tanpa dirinya? Bagaimana nasib keluarga ini di masa depan tanpanya? Syukurlah, ia kembali diberi kesempatan hidup. Tubuhnya yang hampir mencapai batas kekuatannya seolah dialiri kembali oleh vitalitas yang perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Organ-organ tubuhnya yang nyaris berhenti berfungsi seolah mendapatkan kehidupan baru. Bibi, berikan paman 2 gelas air lagi. Pasien harus minum lebih banyak air, bisik Lian Hua sambil diam-diam meneteskan 2 tetes cairan batu roh ke dalam kantong air. Tubuh pamannya masih sangat lemah, dan meminum lebih banyak air bercampur batu roh akan sangat membantu pemulihannya di masa depan. Yu Chai Feng menerima kantong air itu, matanya berkaca-kaca penuh rasa terima kasih. Baru saja, suaminya jelas-jelas telah meninggal. Namun keponakan mudanya inilah yang memberinya ramuan ajaib dan mengajarkannya cara memberikan napas buatan, sehingga suaminya berhasil ditarik kembali dari gerbang kematian. Ia tak berani membayangkan, dan tak ingin membayangkan, apa yang akan terjadi jika ia tidak bertemu dengan keponakan kecilnya, atau jika saudara laki-laki dan keponakannya sedikit terlambat datang. Ia hanya tahu bahwa saudara laki-laki dan keponakannya lah yang telah menyelamatkan suaminya dan menyelamatkan seluruh keluarganya. Bagus, anak baik. Bibi tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ucapan terima kasih terasa begitu ringan dibandingkan dengan kebaikan yang telah diterimanya. Yu Chai Feng hanya bisa berjanji dalam hati. Mulai saat ini, ia akan bekerja keras untuk membalas budi saudara-saudaranya dan keluarga mereka. Dalam hatinya, Yu Hai turut berbahagia untuk kakak perempuannya. Ia merasa sangat beruntung putrinya telah mempelajari keterampilan medis dari tabib Yu. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kakak, kita semua adalah satu keluarga, tidak perlu berterima kasih. Berikan kakak ipar air, lalu kita berkemas. Ayo kita pergi ke kota, biar tabib San memeriksa kondisinya." "Ayah, apa ayah tidak percaya pada kemampuan medisku? Tabib San bahkan memujiku, katanya aku jenius dalam bidang pengobatan." Yu Lian Hua mengerucutkan bibirnya, memasang wajah seolah merajuk. Yu Hai mengusap rambut hitam berkilau putrinya dan berkata sambil tersenyum, "Percaya, percaya. Keluarga kita sangat hebat. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Hanya saja, pamanmu sakit parah, jadi dia perlu mendapatkan obat dari Tong Rentang dan beristirahat dengan baik di rumah. Biar tabib San memeriksa nadinya. Sekalian, putra bungsu Yu Chai Feng, Liu Fangping, yang baru berusia 6 tahun, berkata dengan suara manis, "Kakak, aku juga percaya padamu. Kamu menyembuhkan ayahku, kamu adalah dokter ajaib." Liu Fangping, setahun lebih muda dari Xiao Shitou, tampak sangat kurus karena penderitaan yang dialaminya selama ini, hampir tak dikenali. Ia mengingatkan Lian Hua pada Xiao Shitou saat pertama kali ia tiba di sana. Lian Hua dengan lembut menyentuh kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum, "Panggil aku sepupu, mengerti?" "Sepupu? Aku bukan dokter ajaib, aku hanya tahu beberapa cara pertolongan pertama. Penyakit ayahmu perlu diobati oleh tabib San yang berpengalaman agar bisa sembuh total. Jangan khawatir, ayahmu akan baik-baik saja." Liu Fangping menyandarkan tubuhnya pada Lian Hua dengan sikap akrab, senyum manis menghiasi wajahnya. Dalam perjalanan mereka, senyum polos dan manis bocah itu seringkali membuat para wanita dan menantu tergerak hatinya dan memberikan mereka makanan. Lian Hua tak kuasa mencubit pipi lembut bocah itu.
Liu Yan'er, setahun lebih tua dari Lian Hua, melihat tingkah laku manis adik laki-lakinya dan tak tahan untuk tidak mengeluh. Kakak, lihat dia mulai berakting lagi. Di luar dia manis seperti malaikat, tapi di rumah dia sangat nakal. Kakak laki-laki tertua Liu Junping tersenyum dewasa dan mengajak adik-adiknya untuk memberi hormat kepada paman mereka. Selama di timur laut, ia sering mendengar ibunya bercerita tentang paman buyut mereka yang pandai memancing dan berburu. Kesan pertamanya saat bertemu pamannya hari ini adalah pamannya sangat tinggi dan kuat, bahkan lebih tinggi dari ayahnya saat tidak sakit. Ibunya sering mengatakan bahwa pamannya adalah orang yang setia dan jujur di rumah, namun selalu ditindas oleh ibu tirinya. Namun, melihat pakaian paman dan sepupu-sepupunya, mereka tampak lebih anggun daripada Tuan Chao yang memiliki ratusan hektar tanah di desanya. Bagaimanapun dilihatnya, mereka tidak tampak seperti orang yang diperlakukan dengan kasar. Meskipun Liu Junping menyimpan keraguan dalam hatinya, ia tidak pernah menunjukkannya. Setelah meminum lebih banyak air, Liu Hu mulai merasakan kekuatannya pulih. Yu Hai menepuk bahu Liu Junping dan memintanya untuk segera mengemasi beberapa barang berharga yang tersisa dan memindahkannya ke gerobak terdekat. Keluarga Liu telah menempuh perjalanan jauh dan telah menggadaikan sebagian besar harta benda mereka untuk biaya pengobatan Liu Hu, jadi tidak banyak barang yang tersisa untuk dikemas. Yu Hai menggendong Liu Hu di punggungnya dan berjalan menuju kereta. Sementara Yu Caifeng mengikuti di belakangnya bersama anak-anak dengan langkah gontai. Para pengungsi di sekitar mereka memandang keluarga Liu Hu dengan tatapan iri. Keluarga itu baru saja tiba di camp. Karena dikhawatirkan mengidap penyakit menular, hanya sedikit orang yang berani mendekati mereka. Kini, nasib baik berpihak pada mereka, bertemu dengan kerabat kaya, dan tiba-tiba mereka terlepas dari lautan penderitaan. Banyak orang diam-diam menyesali mengapa mereka tidak membantu keluarga itu saat mereka dalam kesulitan. Sekarang, mereka tidak berani meminta bantuan meskipun mereka sangat membutuhkannya. Wow! Sepupu, keretamu indah sekali, seru Liu Fangping kecil tanpa bisa menahan kekagumannya saat melihat kuda gemuk dan kuat serta kereta yang dihias dengan indah. Yu Lianhua mengangkat tubuh kecil bocah itu dan membawanya masuk ke dalam kereta. Sambil tersenyum, ia menjelaskan, kereta ini dipinjamkan oleh ayah baptisku. Kereta sepupuku tidak seindah ini. Liu Fangping mengamati sekeliling gerbong dengan mata berbinar, ingin tahu tentang segala sesuatu. Sejak kecil, ia hanya menaiki gerobak sapi. Ia belum pernah berkesempatan menaiki kereta dengan sedan tertutup seperti ini. Gerbong itu sangat luas. Liu Hu berbaring setengah duduk di dalam kereta. Liu Caifeng duduk di sampingnya untuk merawatnya. Beberapa anak duduk di gerbong dengan rasa ingin tahu dan kagum. Saat gerbong mulai bergerak, Liu Fangping bertepuk tangan dan berseru. Nyaman sekali duduk di gerbong ini, tidak terasa guncangan sama sekali. Duduk di gerobak sapi hampir membuat pantatku terbelah tiga. Yu Lianhua memiliki kenangan pahit tentang gerobak sapi beroda kayu dan gerobak keledai. Dulu, jika roda gerobak keledainya tidak diganti, ia pasti akan kehilangan jatah makan malamnya setiap kali mengendarainya. Sungguh pengalaman yang asam. Di gerbang kota, kereta itu dihentikan. Karena semakin banyaknya pengungsi di luar kota kuno dinasti Tang, semakin banyak pula petugas dan tentara yang berjaga di gerbang kota. Kabarnya, mereka dipindahkan dari rumah Jinwei. Liu Yan'er, yang awalnya bersandar di dekat jendela mobil untuk melihat keluar, segera menurunkan jendela mobil, menatap Lianhua dengan tatapan takut-takut, dan bertanya, "Sepupu, apakah para perwira dan tentara tidak akan mengizinkan kita masuk kota?" Saat pertama kali tiba, beberapa pengungsi yang mencoba masuk kota tanpa izin ditangkap karena berselisih dengan petugas dan tentara. Itu bukan hal yang paling menakutkan. Dalam perjalanan mereka, banyak tempat, terutama kota-kota besar, yang tidak ramah terhadap para pengungsi. Hal ini meninggalkan trauma di hati gadis kecil Liu Yan'er. Yu Lianhua menghibur, "Tidak apa-apa. Ditangguh. Selama kita memiliki kerabat sebagai jaminan, kita bisa bebas keluar masuk kota Tangguh." Benar saja, ketika pengurus rumah tangga Fang Fu menunjukkan kartu identitasnya, para prajurit yang menjaga gerbang melepaskan mereka dengan senyum di wajah dan sikap antusias. Saat melewati gerbang kota, Liu Fangping kecil menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil dan terlihat oleh para tentara. Namun ia tidak ditahan, berbeda dengan kekhawatiran Liu Yan'er. Liu Junping, yang sedari tadi duduk diam di dalam gerbong dan mengamati semua ini dengan cermat, samar-samar merasakan bahwa status ayah baptis yang disebutkan oleh sepupunya pastilah bukan orang sembarangan. Jika tidak, para perwira dan tentara yang berwajah garang itu tidak akan membiarkan mereka masuk kota dengan mudah. Para prajurit itu bahkan begitu antusias terhadap orang yang berpakaian seperti pelayan. Mungkinkah ayah baptis sepupunya seorang pejabat tinggi? Lingkungan memang membentuk manusia. Dan pengalaman pahit sepanjang perjalanan telah membuat Liu Junping yang awalnya polos dan lugu tumbuh dewasa dengan cepat. Kereta kuda melaju kencang, membelah jalanan kota Tangguh yang riuh rendah. Rumah yang dibeli keluarga Yu, bagaikan oase di tengah gurun, menanti dengan tenang. Jalanan kota ini, meski sederhana, memancarkan kemakmuran. Para pedagang menjajakan dagangan, suara mereka bersahutan,
menawarkan buah-buahan goreng, sup kental, bakpao, dan aneka hidangan lainnya. Di antara keramaian, tampaklah orang-orang biasa dengan pakaian lusuh, wajah mereka menyimpan jejak kehidupan yang keras. Ada pula para pelajar dengan jubah panjang, wajah mereka tenggelam dalam buku-buku. Sesekali, seorang nona muda berkerudung, dikawal oleh pelayan dan ibu mertuanya, melintas di dekat kereta, tawa mereka bagaikan melodi yang lembut. Saudara Liu Yan dengan wajah kecilnya yang menempel di jendela kereta, menatap jalanan dengan mata berbinar. Pemandangan yang makmur dan damai ini, bagaikan obat penawar bagi hati mereka yang terluka. Untuk pertama kalinya, mereka dapat menikmati keindahan jalanan tanpa rasa takut, tanpa khawatir akan makian atau pengusiran, tanpa harus memohon belas kasihan dengan senyum palsu. Beberapa bulan terakhir ini, bagaikan mimpi buruk yang menghantui keluarga Liu. Yu Caifeng menatap pria yang terlelap di sampingnya. Kehadiran pria itu, bagaikan perisai yang melindunginya dari segala kesulitan. Hari-hari yang akan datang, seberat apapun, tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan yang mereka alami saat melarikan diri dan mengemis. Kakanda, kita telah tiba. Mari turun dari kereta. Kereta berhenti di depan rumah dengan 2 pintu masuk. Yu Hai melompat turun, membuka tirai, senyumnya secerah mentari pagi. Liu Junping menolak bantuan pamannya. Dengan lincah, ia melompat keluar dari kereta dan mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudaranya. Namun, pamannya telah mengangkat mereka berdua, satu di masing-masing tangan. Tawa Liu Fangping menggema di udara. Seorang tetangga, baru kembali dari pasar, melihat Yu Hai memimpin rombongan pengungsi dengan pakaian compang-camping dan bau yang menyengat. Kerut di dahinya semakin dalam. Saudara Yu, ada keluarga pengungsi yang ditampung dengan baik sebelum kalian, namun harta mereka dicuri. Berhati-hatilah, Yu Hai, saat membeli rumah ini, sempat mengunjungi tetangganya. Meski jarang datang, para tetangga mengenalinya sebagai pemilik rumah. Dengan anggukan kepala, Yu Hai menjawab dengan tenang. Terima kasih atas peringatanmu, kakak ipar. Mereka adalah adik kandungku. Mereka mengalami musibah saat mengunjungi kerabat. Mereka bukanlah pengungsi. Wanita itu memandang keluarga Yu Caifeng dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bibirnya mencibir. Kalian tidak akan membiarkan mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, bukan? Sepertinya kita harus mengganti kunci pintu rumah kita. Mendengar ucapan itu, Yu Caifeng menunduk malu. Kuku-kukunya menancap dalam di telapak tangannya. Yu Lianhua, melihat sayuran busuk di keranjang wanita itu, mendengus dingin. Apakah ini rumahmu? Terkunci atau tidak? Apa bedanya? Wajah wanita itu memerah. Apa maksudmu? Apa maksudku? Perlu kujelaskan lebih rinci? Maksudku, keluargamu sangat miskin. Bahkan pencuri pun enggan menyatroni rumahmu. Karena wanita itu tidak tahu malu. Mengapa Yu Lianhua harus bersikap sopan? Kau, wanita itu hendak membalas, namun terhenti oleh suara mabuk dari dalam rumah. Wanita jalang, kau pergi begitu lama hanya untuk membeli bahan makanan? Apa kau ingin aku mati kelaparan? Apa yang masih kau lakukan di sana? Cepat masuk dan masak. Kesombongan wanita itu langsung lenyap, tubuhnya gemetar, ia masuk ke dalam rumah dengan patuh. Tak lama kemudian, terdengar jeritan kesakitan, disusul suara seorang pria berteriak, mana araknya? Di mana arak yang kau sembunyikan dariku? Jika kau tidak becus melakukan apapun, apa gunanya istri sepertimu? Suara pukulan dan tendangan terdengar sesekali. Yu Lianhua menahan ayahnya yang hendak melerai, berbisik, Ayah, kita tidak mengenal mereka. Lebih baik jangan ikut campur urusan keluarga orang lain, agar tidak dianggap cari gara-gara. Ayah, aku akan mengantar bibi dan paman terlebih dahulu. Ayah bisa pergi ke toko pakaian dan membeli beberapa setel pakaian. Yu Caifeng buru-buru mencegah. Tidak perlu. Pakaian kami masih bisa dipakai setelah dicuci dan dijahit. Mengapa membuang-buang uang untuk itu? Yu Hai mengangguk cepat. Tidak ada uang, tidak ada uang. Kakak, masuklah dan beristirahatlah. Saat aku kembali, kita akan makan bersama di luar. Dengan itu, ia pergi tergesa-gesa, tidak memberi kesempatan pada Yu Caifeng untuk membantah. Ia mengetuk pintu rumah tetangga, seorang lelaki tua berambut abu-abu membukanya. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Tang. Putra satu-satunya hilang di laut saat memancing, hanya menyisakan pasangan suami istri tua yang kesepian. Yu Hai, merasa kasihan pada mereka, meminjamkan kamar samping di dekat pintu rumahnya. Keluarga Yu jarang datang ke rumah di kota ini. Mereka hanya tinggal di sini sesekali, atau memasak makanan untuk diantar ke Xiao Shitou. Anggap saja mereka menjaga rumahnya secara gratis. Orang tua itu mengenal Lian Hua, karena Lian Hua sering memasak untuk kakaknya yang sedang belajar di kota. Masakan gadis kecil itu sangat lezat, hingga ia tak bisa menahan air liurnya saat mencium aromanya. Nona Yu, siapakah mereka ini? Orang tua itu memandang kelima anggota keluarga Liu dengan tatapan penuh tanya, namun tidak ada rasa jijik di matanya. Mereka adalah keluarga bibiku. Mereka baru saja tiba di kota Tanggu, jelas Yu Lianhua dengan singkat, lalu mempersilakan keluarga Yu Caifeng masuk ke halaman.
Halamannya tidak besar, terbagi menjadi halaman depan dan belakang. Terdapat 3 kamar utama di halaman belakang, dengan kamar samping, dapur, dan gudang di kedua sisinya. Bagi keluarga Liu yang tinggal di pedesaan, rumah bata dan halaman yang rapi seperti ini, bagaikan istana yang hanya ada dalam mimpi. Liu Caifeng bertanya-tanya dalam hati, kapan keluarga adiknya menjadi begitu kaya hingga mampu membeli rumah seperti ini di kota? Setelah menahan diri berulang kali, akhirnya ia bertanya, Lian Hua, apakah kau tahu tentang pembelian rumah ini di kota? Mengapa Bibi harus tahu? Lian Hua mengerutkan kening, lalu tiba-tiba berkata, Bibi belum tahu, ya? Kami sudah berpisah. Kami berhak membuat keputusan sendiri, termasuk soal pembelian rumah. Berpisah? Pantas saja. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin Nyonya Zhang yang pelit itu mau membiarkan adik dan keponakannya hidup enak dan membeli rumah di kota? Ternyata mereka sudah berpisah. Kekhawatiran terakhir di hati Yu Caifeng akhirnya sirna. Awalnya, ia khawatir jika kembali ke keluarga orang tuanya, mereka akan ditolak oleh keluarga Zhang yang kejam, dan adiknya akan berada dalam dilema. Ia berpikir, jika keluarga Zhang tidak menerima mereka, ia akan menyewa rumah terlebih dahulu, dan membiarkan suaminya pergi ke gunung bersama adiknya untuk belajar berburu. Ada banyak sayuran liar yang bisa dimakan di pegunungan barat. Selama mereka bekerja keras, mereka pasti tidak akan mati kelaparan. Namun, karena adiknya telah berpisah, ia tidak perlu lagi khawatir. Tampaknya keluarga adiknya baik-baik saja. Adiknya selalu mampu. Tanpa beban keluarga Zhang yang bagaikan lintah, cepat atau lambat, adiknya akan menjalani kehidupan yang baik. Dengan watak adiknya, ia tidak akan membiarkan kakaknya terlantar. Namun, sebagai seorang kakak, ia tidak bisa sepenuhnya bergantung pada adiknya. Ia yakin, kesulitan ini hanya sementara. Saat suaminya sembuh, ia akan bekerja paruh waktu di kota dan mencoba menyewa beberapa hektar tanah saat musim semi tiba. Tidak ada keluarga di pihak suaminya, jadi mereka tidak perlu kembali ke tempat yang sangat dingin di timur laut. Bibi, beristirahatlah sebentar. Aku akan merebus air panas agar Bibi bisa mandi nanti. Suara Yu Lianhua membuyarkan lamunannya. Yu Caifeng dengan tergesa-gesa berkata, sebaiknya aku saja yang melakukannya. Lianhua tersenyum, Bibi, mengapa Bibi begitu sungkan padaku? Paman sedang tidak enak badan. Tolong bantu Paman berbaring di atas kang dan beristirahatlah sebentar. Ibu, biarkan aku membantu Bibi merebus air. Liu Yan'er dengan patuh meraih tangan Lianhua dan berjalan menuju dapur. Saat air mulai mendidih, Yu Hai datang dari luar, membawa barang bawaan, dan mempersilakan Dr. San dari Tong Rentang masuk. Di belakangnya, seorang murid magang membawa kotak obat. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dan melihat Yu Caifeng duduk di tepi kang. Suaminya bersandar di bahunya, matanya terpejam. Yu Hai berkata, kakak, mengapa kakak ipar tidak berbaring? Dengan sedikit rasa malu, Yu Caifeng berbisik, kakak ipar berkata, tubuhnya kotor, ia takut akan mengotori tempat tidurmu. Wajah Yu Hai menunjukkan ketidaksenangan, cuci saja jika kotor. Cepat berbaring dan biarkan Dr. San memeriksanya. Setelah memeriksa denyut nadi, Dr. San berpikir sejenak, pasien menderita penyakit paru-paru karena pilek yang tidak diobati tepat waktu. Namun, tidak terlalu serius. Kesehatan pasien cukup baik, ia akan sembuh setelah minum beberapa obat. Apa yang didiagnosis Dr. San? Adalah kondisi Liu Hu yang membaik setelah meminum cairan spiritual. Jika bukan karena cairan itu, Liu Hu pasti sudah lama sakit parah dan meninggal, dan tidak akan bisa menunggu Dr. San datang memeriksanya. Dr. San menyiapkan 2 set obat dari kotak obatnya, meminta mereka untuk memberikannya kepada pasien terlebih dahulu. Setelah makan, mereka bisa membeli obat di apotek dan meminumnya selama 3 hingga 5 hari. Jika tidak ada halangan, pasien seharusnya bisa pulih. Setelah mengantar Dr. San pergi, Yu Hai, dengan bantuan keponakannya, Liu Junping, memandikan Liu Hu dengan air panas, mengganti pakaiannya dengan pakaian bersih, dan membiarkannya berbaring di atas kang. Yu Caifeng merebus obat untuk suaminya di halaman. Hampir seluruh uang yang diberikan Yu Hai padanya, digunakan untuk membeli obat. Keahlian Yu Caifeng dalam ramu obat, berkembang pada saat itu. Setelah Liu Hu meminum obat dan tertidur, Yu Caifeng dan anak-anaknya telah mandi dan mengenakan pakaian katun bersih. Pakaian yang dibeli dari toko pakaian jadi, terbuat dari bahan biasa dan modelnya pun sederhana. Namun, ketiga anak itu sangat bahagia, seolah merayakan tahun baru. Sebelum bencana terjadi, keluarga Liu Hu jarang memiliki makanan berlebih, mereka tidak kaya dan tidak mampu membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. Sepanjang perjalanan, semua pakaian yang bisa mereka dapatkan, digadaikan untuk membeli obat untuk ayah mereka. Sisanya hanyalah pakaian tambalan yang sangat lusuh. Kini, memiliki pakaian baru untuk dikenakan, membuat mereka merasa sangat puas. Ayah, kita tidak punya makanan apapun di rumah, kecuali nasi. Mari kita makan siang di luar, karena rumah-rumah di kota biasanya tidak berpenghuni, hampir tidak ada bahan makanan di dapur, kecuali sedikit nasi dan mie.
Ada sebuah restoran di luar, makanannya cukup enak, jadi Lian Hua punya ide untuk makan di restoran. Yu Caifeng buru-buru berkata, kita baru saja makan semangkuk bubur di luar gerbang kota. Kita bisa makan apapun yang ada di rumah. Kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan di luar. Yu Lian Hua berkata, nasi di rumah hanya cukup untuk membuat semangkuk bubur untuk paman. Ayah keluar sejak pagi, dan aku sudah lapar. Aku tidak tahan lagi untuk pergi keluar membeli bahan makanan dan memasak. Lebih baik kita makan di luar, tidak akan menghabiskan banyak uang. Setelah mengucapkan kata-kata dengan nada tinggi, Yu Caifeng akhirnya dibujuk untuk pergi. Liu Junping, dengan kesetiaan seorang anak berbakti, bersikeras untuk tetap tinggal di kediaman, merawat sang ayah. Meskipun tabib telah menyatakan bahwa kondisi Liu Hu tidaklah genting, kehadiran seseorang untuk mendampingi tetaplah diperlukan. Liu Junping, dengan sukarela, menawarkan diri untuk mengemban tugas mulia ini. Yu Hai, menggandeng tangan sang adik dan seluruh keluarga, melangkah menuju sebuah rumah makan terdekat, memesan beberapa hidangan. Mata Yu Caifeng menatap hidangan di meja. Sebagian besar adalah sayuran, namun berlumuran minyak, hatinya mencelos memikirkan harga yang harus dibayar. Yu Lian Hua, dengan senyum menawan, mempersilakan Liu Yan'er dan Xiao Fangping untuk menikmati setengah mangkuk bubur nasi kental terlebih dahulu. Sepupu, Xiao Ping, nikmatilah bubur ini untuk menghangatkan perut. Sekembalinya kita ke desa Dongshan, aku akan memasak hidangan yang lebih lezat untuk kalian. Kehangatan bubur nasi yang harum mengalir di perut mereka. Xiao Fangping, setelah menyantap sesendok bubur dan sepotong telur, merasa tidak ada hidangan yang lebih nikmat dari ini. Dengan ekspresi puas, ia bertanya, Kak Lian Hua, hidangan ini saja sudah sangat lezat. Mungkinkah masakanmu lebih menggugah selera dari ini? Yu Hai, yang tidak banyak makan, hanya sibuk memetik sayuran untuk sang adik. Mendengar pertanyaan itu, ia tersenyum. Xiao Ping, kau belum tahu, bukan? Kakakmu Lian Hua ini terkenal dengan keahlian memasaknya. Bahkan koki restoran Zhenxiu pun memujinya setinggi langit. Si pemilik rumah makan kecil itu hanya bisa mencibir dalam hati. Keluarga ini sungguh pandai membual. Koki restoran Zhenxiu itu memiliki mata setinggi langit. Mungkinkah ia akan melirik keahlian memasak gadis kecil sepertimu? Daripada menyombongkan diri, mengapa tidak sekalian mengatakan bahwa ayam panggang dan bebek asin di restoran Zhenxiu itu adalah hasil masakan keluargamu? Nona pemilik rumah makan, kau tanpa sengaja telah mengungkapkan kebenaran. Yu Caifeng, menatap hidangan di meja, berkata dengan nada sedikit malu, Xiao Hai, kau telah menghabiskan terlalu banyak uang. Untuk apa memesan sebanyak ini? Sungguh sia-sia jika tidak habis. Yu Hai, menatap wajah sang adik yang kurus kering, hampir kehilangan bentuk aslinya, menyodorkan sepasang sumpit berisi tumis daging babi dengan kacang kering, berkata dengan hidung sedikit memerah, kakak, makanlah yang banyak. Sekembalinya nanti, mintalah keponakanmu untuk memulihkan tenagamu. Lian Hua, memanfaatkan kesempatan itu, menjelaskan, Bibi, kondisi tubuhmu saat ini tidak cocok untuk makanan berminyak, jadi hidangan yang dipesan ini agak ringan. Makanlah sedikit saja. Setelah perutmu pulih, aku akan memasak apapun yang ingin kau makan. Si pemilik rumah makan mencibir dengan tidak senang, bergumam dengan suara pelan, gadis muda, mulutmu sungguh berbisa. Ayah ini tidak peduli, kau memasak apapun yang diinginkan? Mungkinkah kau bisa memasak ayam panggang? Mungkinkah kau bisa membuat bebek osmanthus yang harum? Tidak berani memesan daging, namun bicaramu sungguh tinggi. Meskipun suaranya pelan, Yu Lian Hua, yang telah meminum air lingxi selama lebih dari setahun, memiliki indera yang jauh lebih tajam daripada orang biasa. Jadi ia secara alami mendengar gumaman itu. Lian Hua mengangkat alisnya, menatapnya dengan senyum tipis. Si pemilik rumah makan terkejut, menciutkan lehernya. Berpikir, suaraku sangat pelan, tidak mungkin gadis ini bisa mendengarnya. Lalu bagaimana jika ia mendengarnya? Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Tentu saja, Yu Lian Hua tidak akan membuang waktu untuk berdebat dengannya. Setelah makan, rombongan itu membungkus beberapa makanan dalam kertas minyak untuk Liu Junping di rumah. Mereka membeli nasi, sayuran, daging, dan seekor ayam gemuk di jalan sebelum kembali ke halaman keluarga Yu di kota. Liu Hu meminum obatnya dan tertidur. Yu Lian Hua memberikan makanan yang dibawa kembali kepada Liu Junping, lalu bergegas ke dapur untuk membuat bubur ayam suwir kental dengan kuah ayam. Aroma kuah ayam memenuhi halaman, menggoda Xiao Fangping yang perutnya baru saja terisi. Ia menelan ludah, melirik ke arah dapur dari waktu ke waktu. Ketika Liu Hu terbangun dari tidur siangnya, semangkuk bubur ayam suwir dengan aroma yang menggoda telah dihidangkan di hadapannya. Butiran nasi yang bening meleleh dalam bubur yang kental, suiran ayam yang mengapung di atasnya, ditaburi daun bawang, aroma kuah ayam yang tak tertahankan akan membuat siapapun tergoda, bahkan jika tidak lapar. Yu Caifeng diam-diam menelan air liur di mulutnya, mengambil mangkuk bubur dari tangan keponakannya, dengan hati-hati mendinginkannya dengan sendok, lalu menyuapkannya ke mulut sang suami. Xiao Fangping naik ke atas dipan, menatap mangkuk bubur dengan penuh semangat.
Meskipun Liu Yan'er berusaha sekuat tenaga untuk tidak memalingkan muka, ia menundukkan kepalanya, terus-menerus menelan ludahnya. Hanya Liu Junping, yang baru saja selesai makan, yang menunjukkan senyum tipis, memperhatikan sang ayah menikmati bubur itu suapan demi suapan. Setelah meminum beberapa suap bubur ayam suwir yang sangat harum, Liu Hu memandang putra kecilnya dengan penuh kasih sayang. Mengangkat tangannya, menyentuh kepala si kecil, berkata, "Aku sudah kenyang, sisanya bisa kalian bagi." Si kecil Liu Fangping buru-buru menggelengkan kepalanya seperti mainan. "Ayah, jika ayah makan bubur, ayah akan cepat sembuh. Tadi siang aku sudah makan telur orak-arik dan bubur nasi harum, perutku sudah sangat kenyang. Ayah makanlah yang banyak." Liu Hu adalah seorang pria yang penuh perhatian. Ketika Yu Caifeng pertama kali menikah, ia selalu menyimpan makanan enak untuk sang istri. Setelah memiliki anak, ia akan memberikan yang terbaik di rumah kepada istri dan anak-anaknya terlebih dahulu, sementara ia sendiri hanya menikmati sedikit. Inilah alasan mengapa Yu Caifeng bertekad untuk tetap bersamanya. Ia tidak akan menikmati bubur ayam lezat itu sendirian. Hingga Yu Lianhua berkata, "Aku sudah memasak sepanci bubur di dapur. Itu cukup untuk seluruh keluarga kita. Sepupu Xiaoping dan Yan'er, mari kita ke dapur dan ambil untuk dinikmati bersama." Mendengar ini, Liu Fangping melompat turun dari dipan dengan sorak-sorai, menarik sepatunya, mengikuti Lianhua keluar rumah, seperti seekor ekor kecil, berjalan di samping Lianhua selangkah demi selangkah. Ketika 6 mangkuk bubur ayam suwir dihidangkan di hadapan Liu Hu, ia menghabiskan semua bubur di mangkuknya. Beberapa tetes cairan batu roh telah ditambahkan ke dalam bubur ayam suwir itu. Setelah menghabiskan semangkuk, Liu Hu merasa hangat di sekujur tubuhnya. Tubuhnya yang berat terasa lebih ringan. Sementara keluarga Yu Hai tenggelam dalam kebahagiaan reuni keluarga, Pangeran Ju Junyang tidak repot-repot menemui ibu dan selirnya yang sangat menantikan kepulangannya di kota Tanggu, memilih untuk memimpin ratusan gerbong berisi barang, kembali ke Beijing dalam perjalanan yang berdebu. Kaisar memanggilnya di Istana Jinluan. Di hadapan para menteri sipil dan militer, pangeran muda yang belum genap berusia 17 tahun itu dengan fasih menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya di negeri seberang. Para menteri mendengarkan petualangan di negeri asing yang terasa seperti fantasi, sesekali mengeluarkan seruan kagum. Ketika Kaisar memanggil beberapa pengrajin asing berambut pirang dan bermata biru yang dibawa kembali oleh pangeran yang ke istana, para menteri seolah melihat monster. Mata mereka terbelalak, mulut mereka tidak bisa tertutup. Meskipun Kaisar Jianwen juga pernah berlayar ke laut sebelum menjadi dabao, membawa kembali tanaman dengan hasil tinggi seperti ubi jalar, orang asing berambut merah dan bermata hijau belum pernah ia bawa kembali. Tak heran para menteri terkejut. "Junyang, bagaimana dengan tanaman yang kuperintahkan untuk kau cari? Tahun ini, kekeringan melanda wilayah utara, orang-orang kelaparan di seluruh negeri, para korban mengungsi kemana-mana." Kaisar Jianwen sangat khawatir. Jika mereka bisa menemukan 2 tanaman dengan hasil tinggi, jagung dan kentang, dan setiap keluarga memiliki surplus pangan, bencana ini akan banyak teratasi. Menghadapi sapaan penuh kasih sayang dari Kaisar, Ju Junyang tetap mempertahankan ekspresi wajahnya yang datar, berkata dengan sungguh-sungguh, melapor kepada Kaisar, "Hamba dengan senang hati telah memenuhi perintah." Mata Kaisar Jianwen berbinar, tubuhnya di atas tahta naga sedikit condong ke depan, berkata dengan nada mendesak, "Oh, cepat bawa ke hadapan, biar aku melihatnya." Segera, sekantong kecil jagung dan beberapa buah kentang dihidangkan. Kaisar Jianwen turun dari kursi naga, mengambil segenggam jagung emas dari dalam kantung, memainkannya dengan lembut di tangannya, lalu mengambil kentang, mengamatinya dengan seksama, ekspresi nostalgia terpancar di wajahnya. Irisan kentang pedas dan asam, hidangan favoritnya semasa kuliah, sudah puluhan tahun ia tidak menyantapnya. Ia sangat merindukannya. Ia hampir mengerahkan seluruh akal sehatnya untuk menahan diri dari mengirim kentang itu ke dapur kekaisaran. Kentang-kentang ini semuanya adalah bibit. Jika ia bersabar sekarang, pasti akan ada banyak kentang untuk dinikmati di masa depan. "Bagus, bagus." Kaisar Jianwen dalam suasana hati yang baik, berkata berulang kali, "Cepat serahkan kepada Kementerian Rumah Tangga. Segera tanam jagung dan kentang ini." Menteri Rumah Tangga yang namanya disebut, memandang kedua tanaman asing itu dengan bingung, berkata dengan ragu-ragu, "Yang mulia, adakah cara untuk membudidayakan kedua tanaman ini? Bagaimana cara menanam jagung dan kentang?" Kaisar Jianwen, yang lahir dan besar di kota pada kehidupan sebelumnya, lulusan Akademi Angkatan Laut, juga merasa bingung. Kaisar Jianwen Ju Junfan mengalihkan pandangannya kepada Ju Junyang, orang yang menemukan kedua hasil panen itu. Mata Ju Junyang bergerak-gerak. Ia berkata bahwa ia hanya bertanggung jawab mencari benih, bukan bertani, bukan? Dengan wajah poker yang tidak sesuai dengan usianya, ia berkata dengan suara tanpa emosi, "Ah, aku tidak bisa membantu." Ju Junfan dikalahkan oleh sepupu kecilnya ini. "Kau melakukan perjalanan ribuan mil untuk mencari benih, namun kau tidak bertanya bagaimana cara menanamnya. Sungguh percaya diri." Ju Junfan memelototinya, berpikir sejenak, seringai muncul di wajahnya, membuat Ju Junyang merasa tidak enak.
Junyang, bagaimanapun juga, kau pernah ke negeri seberang, kau pasti lebih tahu tentang jagung dan kentang daripada para pejabat Kementerian Rumah Tangga. Aku memerintahkanmu untuk membantu Kementerian Rumah Tangga menanam kedua tanaman ini. Apakah kau keberatan? Jujunyang akhirnya menunjukkan ekspresi di wajahnya. Ia sedikit mengernyit, berkata dengan suara tenang, Yang Mulia, apakah ini dekret, atau Yang Mulia meminta pendapat hamba? Tentu saja, Ju Junfan tidak akan memberinya kesempatan untuk mengelak, berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah dekretku. Tentu saja, aku harap kau bisa menerimanya dengan senang hati. Coba kau pikirkan, ketika semua orang di dunia bisa makan hingga kenyang, orang-orang di dunia akan berterima kasih atas kebaikanmu. Pangeran Yang, kebaikan orang-orang di dunia? Siapapun yang menginginkannya, silakan ambil. Kau bilang ini dekretmu, bolehkah aku menolak? Ju Junyang memandang Kaisar tanpa ekspresi. Betapapun enggan hatinya, ia harus menerima perintah. Setelah meninggalkan istana, Ju Junyang diundang ke Kementerian Rumah Tangga. Semua pejabat di Kementerian Rumah Tangga memandang pangeran muda itu dengan penuh semangat. Menteri Urusan Rumah Tangga yang berjanggut abu-abu seolah merasakan ketidaksenangan Pangeran Yang. Ia menggosok-gosok tangannya, berkata dengan hati-hati, Pangeran Yang, ini hampir waktunya untuk bertani. Menurutmu, apakah kita harus menanam jagung dan kentang ini? Kau bertanya padaku, lalu kepada siapa aku harus bertanya? Sial. Dalam hati Ju Junyang, kuda rumput dan lumpur yang tak terhitung jumlahnya berlari kencang. Ia mengangkat matanya, menatap para pejabat Kementerian Pendapatan, berkata dengan dingin, itu adalah benih, cara menanamnya tentu serupa. Kalian, cari tahu saja sendiri. Setelah mengatakan itu, pangeran muda yang tampan itu berbalik pergi di hadapan seluruh pejabat Kementerian Rumah Tangga pergi. Bagai sepasang elang yang kehilangan arah di tengah badai gurun, para petinggi Kementerian Pendapatan saling pandang dengan wajah penuh kebingungan. Suara mendesak seorang pejabat memecah keheningan, Pangeran Yang, titah Kaisar telah Paduka terima, tak mungkinlah Paduka mengabaikannya begitu saja. Jika benih itu gagal tumbuh, siapa yang berani menanggung murka Kaisar? Pangeran Yang mungkin dapat mengacuhkan, namun tidak demikian halnya dengan urusan perut rakyat yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendapatan. Para pejabat dengan sigap merekrut petani kawakan untuk menggarap lahan percobaan di Huangzuang. Berbagai jenis bibit jagung ditanam dengan metode semai dan tabur, membandingkan antara penanaman langsung dengan penanaman setelah pembibitan. Mengenai kentang, seorang petani tua yang bijak melihat kemiripannya dengan ubi jalar, dan mencoba menanamnya dengan cara yang serupa. Sementara itu, para pejabat Kementerian Pendapatan lainnya menanam kentang langsung di dalam tanah, berharap akan hasil yang memuaskan. Selama masa percobaan itu, Pangeran Yang hanya menampakkan diri sekali, lalu menghilang bagai ditelan bumi. Ketika Menteri Kementerian Pendapatan telah merangkum metode penanaman tanaman baru dan bersiap untuk menyerahkannya kepada Pangeran untuk ditelaah, utusan dari kediaman Pangeran Jing datang membawa kabar bahwa sang pangeran muda telah berlayar jauh ke kota Tanggu. Setelah berkutat dengan urusan negara di Beijing selama setengah bulan, Kaisar yang berhati mulia memberikan Pangeran Yang waktu 10 hari untuk beristirahat. Tanpa menunda, Ju Junyang segera menuju kediaman ibu dan selirnya di kota Tanggu. Kediaman Pangeran Jing di Xishan masih dalam tahap pembangunan, sehingga Putri Jing masih tinggal di pavilion milik istri mantan hakim daerah. Hakim Wu sendiri baru tiba di Beijing pada musim gugur lalu untuk melaporkan tugasnya, dan keluarga Wu memberinya gelar sarjana tingkat 5. Dengan kedudukannya di Akademi Kekaisaran, ia memiliki peluang besar untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demi memberikan kejutan kepada ibu dan selirnya, Ju Junyang tidak mengirimkan kabar kedatangannya terlebih dahulu. Bersama para pengawal pribadinya, ia bergegas menuju pavilion itu. Setibanya di sana, dengan nada kasual ia bertanya kepada penjaga gerbang, apakah ibu dan selirku ada keluar akhir-akhir ini? Penjaga gerbang membungkuk hormat dan menjawab, melapor kepada Paduka, sang putri belum keluar dalam beberapa hari terakhir. Namun, hari ini beliau mengundang putri angkat Nyonya Fang, Nona Yu, untuk berkunjung. Nona Yu? Sekilas, mata Ju Junyang yang dingin menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Gadis kecil itulah yang dengan penuh keyakinan menyatakan mampu menanam jagung dan kentang. Ingatan akan pancaran kepercayaan diri gadis itu saat itu memberinya keyakinan untuk mempercayainya. Mungkinkah gadis itu akan memberinya kejutan yang tak terduga? Terbayang di benaknya sosok gadis kecil bermata besar yang penuh semangat. Setitik harapan mulai tumbuh di hati Ju Junyang yang selama ini tenang. Tanpa disadarinya, langkah kakinya menuju pavilion itu menjadi sedikit lebih cepat dari biasanya. Hari itu adalah hari musim semi yang sempurna, taman dihiasi dengan berbagai macam bunga yang berwarna-warni. Di taman belakang pavilion, Putri Jing bersandar pada keindahan alam dan bertanya dengan lembut kepada Nyonya Fang, apakah kandunganmu sudah semakin dekat dengan waktu kelahiran? Yu Lianhua menjawab dengan senyuman secerah bunga. Benar, Bibi. Perkiraan kelahirannya tinggal 2 hari lagi. Ibu baptisku dengan susah payah menggendong perutnya yang besar berkeliling taman beberapa kali sehari demi adik laki-laki di dalam kandungannya.
Dokter San memeriksa denyut nadinya hari ini dan mengatakan bahwa kondisi ibu baptisku sangat baik. Namun, kakinya sangat bengkak hingga tidak dapat lagi mengenakan sepatu biasanya. Putri Jing menghela napas pelan dan berkata, anak-anak memang laksana hutang dari kehidupan sebelumnya. Orang tua begitu mencurahkan perhatian kepada mereka. Namun bagaimana dengan anak-anak yang tak berperasaan itu? Mereka sama sekali tidak memahami perasaan orang tua mereka. Mari kita bicara tentang tuanku. Dia sama sekali tidak mempedulikan anak-anaknya. Setelah berunding, dia pergi ke Samudra Barat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu akhirnya mendapatkannya kembali setelah menantinya siang dan malam? Dia tahu ibu mertuaku ada di sini, tetapi dia mencontoh Dayu dan menjauh dari keluarga. Mendengar percakapan itu, Jujunyang berdiri membeku di balik rimbunan semak. Bibirnya bergerak-gerak, bimbang apakah saat ini tepat untuk menemui ibu dan selirnya. Berdasarkan pengalamannya, kemunculannya saat ini pasti akan disambut dengan air mata. Ia tidak gentar menghadapi apapun kecuali air mata ibu dan selirnya. Saat keraguannya masih menggelayuti benaknya, terdengar suara lembut dan menenangkan dari Yu Lianhua menghibur Putri Jing. Ibu, seorang pria sejati harus berjuang untuk pengembangan diri. Ibu mana yang tidak ingin putranya memiliki masa depan yang gemilang? Namun, sejak dahulu kala, kesetiaan dan bakti sulit untuk diseimbangkan. Pangeran Cilik tengah sibuk dengan urusan negara. Jika beliau datang menemui Anda terlebih dahulu, bagaimana pandangan orang-orang yang memperhatikan Anda? Bukankah itu akan menimbulkan masalah? Sayangku, Anda tentu tidak ingin beliau dituduh mencampur adukan urusan pribadi dan negara saat kembali, bukan? Saya yakin, orang yang paling beliau rindukan adalah Anda. Ketika urusan di Beijing selesai, beliau pasti akan datang. Suara Lianhua bagai memiliki kekuatan magis yang mampu menenangkan gejolak hati. Bukan hanya Putri Jing yang merasa damai, bahkan Jujunyang yang bersembunyi di balik pepohonan pun terkejut dengan perhatian gadis itu. Mata tampannya yang sedingin es sedikit terangkat, dan senyuman sehangat mentari musim semi mencairkan dinginnya. Bisikan lembut gadis itu bagai hembusan angin musim semi yang menyentuh relung hatinya. Menundukkan pandangannya, ketenangan kembali memenuhi matanya. Jujunyang dengan perlahan menyingkirkan dahan pohon willow, melangkah maju dengan cepat, dan berseru dengan suara rendah, Ibu Selir. Putri Jing menggenggam tangan Yu Lianhua sejenak, tersenyum mencela diri sendiri, dan berkata, aduh, lihatlah aku, hati dan pikiranku dipenuhi oleh ketiga putraku, sampai-sampai aku mendengar halusinasi. Lianhua menoleh sedikit dan melihat sosok tampan dan tinggi di antara rimbunan bunga, dan senyumnya merkah lebih cerah. Ibu, Anda tidak salah dengar. Pangeran Cilik ada di sini untuk menemui Anda. Terdengar sedikit ketidakberdayaan dalam suara Jujunyang. Dan ia menekankan nada suaranya seraya berteriak, Selir, Yang tidak berbakti dan membuatmu merindukanku. Putri Jing tiba-tiba berdiri. Karena berdiri terlalu cepat, pandangannya menjadi gelap. Ia terhuyung beberapa kali dan hampir terjatuh kembali ke tempat duduknya. Ekspresi Jujunyang berubah seketika, ia bergegas mendekat, sementara Lianhua dengan sigap menopang Putri Jing dari sisi kiri dan kanan. Ibu, ada apa denganmu? Cepat, panggil tabib istana. Hanya di hadapan Putri Jing, segala ketidakpedulian dan sikap dingin Jujunyang akan sirna. Dalam kenangan kelam masa kecilnya, hanya ibu mertuanya bagai setitik cahaya mentari terakhir, menyinari hatinya dan memberikannya satu-satunya kehangatan dalam dinginnya pengalaman masa lalu. Meskipun ibu mertuanya terkadang suka menggodanya dengan cara yang kurang menyenangkan, namun ia memperlakukannya dengan sepenuh hati dan mampu membuatnya bergantung padanya dengan penuh kepercayaan. Yu Lianhua memeriksa denyut nadi Putri Jing dan merasa lega, lalu berkata, jangan panik, Pangeran Cilik. Sang putri baru saja bangun dengan tergesa-gesa, sehingga aliran darah ke otaknya sempat terganggu, menyebabkan pusing. Beliau akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Rasa dingin di mata Jujunyang melesat ke arah Lianhua bagai pedang tajam. Tatapan dingin itu membuat Lianhua bergidik sorot mata Pangeran Cilik sungguh menakutkan. Apa yang masih kalian lakukan? Mengapa kalian tidak segera memanggil tabib istana? Jujunyang jelas tidak mempercayai perkataan seorang gadis remaja. Ia membentak Mei Xiang, pelayan di sisi sang putri, jika kalian sampai menunda kondisi sang putri, nyawa kalianlah taruhannya. Wajah Mei Xiang seketika pucat pasi, tubuhnya gemetar di bawah tatapan tajam Pangeran Cilik. Kakinya terasa lemas hingga sulit bergerak. Kemarahan Pangeran Cilik sungguh dahsyat. Ketika ia masih menjadi gadis kecil biasa di istana Pangeran Jing, ia pernah mendengar desas-desus bahwa pangeran berusia 9 tahun itu pernah menghunus pisau dan melukai tangan Chun Tao, pelayan kepercayaan Putri Jing. Belakangan, setelah diselidiki lebih lanjut, diketahui bahwa Chun Tao telah disuap oleh keluarga Ibu Selir dan diam-diam mencampurkan racun kronis ke dalam teh Putri Jing. Entah bagaimana, perbuatan keji itu terendus oleh Pangeran Cilik yang kala itu masih belia. Untungnya, perbuatan itu terungkap lebih awal dan keracunan sang putri tidak terlalu parah, namun tetap saja berdampak buruk bagi kesehatannya. Putri Jing menepuk tangan putra bungsunya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ibu baik-baik saja. Lianhua pandai meracik makanan obat,
dan setelah meminum ramuannya, kesehatan ibu meningkat pesat. Ibu belum pernah sakit sedikit pun selama lebih dari setahun sejak kamu pergi. Ini semua berkat gadis kecil Lian Hua. Dia bilang ibu baik-baik saja, jadi ibu pasti baik-baik saja. Jangan membuat keributan. San Er, biar ibu lihat kamu tampak lebih gelap dan lebih kurus, kamu pasti banyak menderita selama setahun terakhir, bukan? Saat berbicara, air mata haru mengalir di pipi Putri Jing. Kepala Ju Junyang terasa mati rasa melihat ibunya yang begitu menyayanginya, dan ia buru-buru berkata, "Ibu selir, warna kulit saya hanya sedikit lebih gelap karena terpaan angin laut di atas kapal, dan saya terlihat lebih kurus karena kulit saya menjadi lebih gelap. Anda sentuh lengan saya, jauh lebih kuat. Saya tidak memberitahu Anda hal itu. Apakah Anda siap? Ada banyak perbekalan di kapal, dan Anda dapat menangkap banyak makanan laut lezat untuk makan malam. Bagaimana mungkin anak Anda menderita ketika ada begitu banyak orang di sekitarnya?" Hanya di hadapan Putri Jing, Ju Junyang yang dingin dan kejam menunjukkan perasaannya layaknya manusia biasa. Melihat putra bungsunya, yang biasanya tanpa ekspresi bagai patung, menunjukkan sisi cemasnya, Putri Jing menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata sambil tersenyum getir, "Apakah berat badanku turun? Tidak. Aku merasa sedikit lebih gemuk. Pakaian yang kubawa dulu semuanya terasa sempit. Ini semua berkat Cao Er. Dia datang ke sini dari waktu ke waktu dan membawakan makanan obat dan makanan lezat. Nafsu makanku meningkat pesat." Ju Junyang mengamati ibu mertuanya lebih dekat dan mendapati bahwa kulitnya memang tampak lebih sehat. Pipi yang dulunya tirus kini terlihat lebih berisi. Dan wajahnya yang pucat kini memiliki sedikit rona merah yang sehat, membuatnya tampak jauh lebih muda dari sebelumnya. Tanpa sadar, matanya menatap Lian Hua dengan kelembutan. Ia mengangguk sedikit dan berkata, "Terima kasih banyak, Nona Yu, atas perhatian Anda kepada ibu dan selir saya." Yu Lian Hua buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Sama-sama, Pangeran Cilik. Sang putri adalah bibi baptisku. Saya sudah menganggap beliau seperti bibi saya sendiri. Merawat beliau hingga sehat kembali adalah suatu kehormatan bagi saya." Putri Jing meraih tangan kecil Lian Hua yang putih dan lembut, dan senyumnya memancarkan kasih sayang yang tulus. "Lian Hua, gadis ini sungguh cantik." Mereka bilang anak perempuan adalah jaket berlapis kapas kecil yang penuh perhatian dari seorang ibu. "Aku hanya melahirkan 3 anak laki-laki. Dan satu-satunya, jaket berlapis kapas kecil, memiliki temperamen yang sama dengan anak laki-laki. Dia sama sekali tidak perhatian dan malah direbut orang lain. Lian Hua, mengapa kamu tidak menjadi putriku saja?" Alis Ju Junyang yang biasanya tenang bergerak sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun ia sendiri tidak tahu apa yang ingin diucapkannya. Entah mengapa, ia merasa sedikit menolak gagasan Yu Lian Hua menjadi saudara perempuannya. Mungkinkah ia takut gadis kecil itu akan merebut hati ibu dan selirnya? Mustahil, usianya hampir 17 tahun dan sudah melewati masa bersaing untuk mendapatkan perhatian. Yu Lian Hua menunjukkan ketidakberdayanya. Mengapa semua orang ingin menjadikannya bagian dari keluarga mereka? Belum lagi ayah dan ibu baptisnya, bahkan Kaisar Agung pun pernah mengatakan akan mengakuinya sebagai putri angkatnya. Bahkan Dekan Akademi Rongsuan telah mengisyaratkan untuk menjadikannya cucunya. Kini Putri Jing pun ikut-ikutan. Mungkinkah ia terlalu manis dan dicintai oleh semua orang? Permaisuri, jika ibu baptisku mendengar perkataan ini, beliau pasti akan marah kepada Anda dan menuduh Anda mencuri putrinya. Yu Lian Hua menyampaikan maksudnya secara implisit sambil bercanda. Putri Jing hendak mengatakan sesuatu lagi, namun perhatiannya teralihkan oleh putra bungsunya. Ju Junyang tengah menceritakan kepada ibu dan selirnya berbagai kisah tentang pengalamannya di negeri seberang, dan merasa lega ketika ia melihat bahwa ibunya tidak lagi menyinggung soal adopsi putri angkat. Di kota Tangguh yang tenang, kediaman Ju Junyang menjadi saksi bisu atas ketenangan yang ia cari, jauh dari hiruk-pikuk pengadilan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berlatih qigong, menemani ibunda tercinta, Putri Jing, dan selirnya dalam berbagai kegiatan yang menenangkan jiwa. Taman yang indah menjadi tempat perlindungan mereka, di mana bunga kamelia yang langka dan berharga bermekaran dengan anggunnya. Putri Jing, dengan mata berbinar, memamerkan koleksi bunga kamelianya, terutama varietas Yuanyang Fengguan yang mempesona. Ia tak kuasa menahan diri untuk menyombongkan keindahan bunganya di hadapan Nyonya Feng, istri penguasa kekaisaran, yang juga merupakan saingannya dalam urusan bunga kamelia. Persaingan mereka memang sengit, namun di balik itu semua, tersembunyi persahabatan yang unik dan langgeng. Di tengah keindahan taman, Putri Jing menanyakan kemampuan Ju Junyang dalam mengendalikan emosi. Ju Junyang, dengan nada melankolis, mengakui bahwa ia masih berjuang untuk sepenuhnya menguasai kemampuan khususnya, yaitu merasakan emosi orang lain. Kemampuan ini, yang diperolehnya setelah insiden tragis di masa kecil, telah mengubah hidupnya selamanya. Putri Jing, dengan rasa iba yang mendalam, mengenang masa lalu kelam putranya. Ia mengingat bagaimana Ju Junyang yang ceria dan menggemaskan berubah menjadi sosok pendiam dan penyendiri setelah kecelakaan itu. Ia juga mengingat bagaimana ia salah memahami putranya, hingga akhirnya menyadari kebenaran yang menyakitkan. Ju Junxi, kakak kedua Ju Junyang,
datang mengunjungi mereka di taman. Suasana canggung menyelimuti pertemuan mereka, namun Putri Jing berusaha mencairkan suasana dengan memuji kerja keras Ju Junxi dalam menyelesaikan pembangunan Villa Xishan. Ju Junyang memberikan hadiah arloji saku yang indah kepada kakaknya, yang diterima dengan senyum tulus. Momen itu menjadi titik balik dalam hubungan kedua bersaudara. Ju Junyang merasakan kehangatan di hatinya, berharap ia dan kakaknya dapat kembali seperti dulu. Putri Jing, dengan hati yang penuh haru, menyaksikan senyum yang telah lama hilang dari wajah putranya. Namun, ketenangan mereka terusik oleh teriakan panik dari kediaman Nyonya Fang. Istrinya hendak melahirkan, dan suasana rumah tangga mereka berubah menjadi kacau balau. Dengan sigap, Yu Lianhua yang tengah meracik ramuan di dapur, mendengar hiruk-pikuk yang memecah ketenangan. Alisnya bertaut, langkahnya tergesa menghampiri para gadis dan pelayan yang tampak kalut. Teguran lembutnya bagai oase di tengah gurun kepanikan, seketika meredakan kegemparan di taman. Sendok di tangannya belum sempat ia letakkan, namun perintahnya terlontar dengan tenang dan teratur. Kau, segera bergegas ke halaman depan, undang ibu mertua. Kalian berdua, ikut denganku ke dapur, siapkan air panas. Dan kau, pergilah ke halaman luar, suruh orang memanggil ayah baptis secepatnya. Kak Linglong, mari bantu ibu baptis menuju ruang bersalin. Ini adalah kelahiran pertama ibu baptis, tentu memerlukan waktu yang lebih panjang sebelum sang jabang bayi hadir. Gadis-gadis itu seolah menemukan kembali pegangan, bergerak melaksanakan tugas masing-masing dengan tertib. Linglong menatap Yu Lianhua dengan senyum penuh, bersyukur atas ketenangan Nona Cawer. Ibu baptis, adik kecil kita sudah tak sabar ingin melihat dunia ini. Mari, saya akan menopangmu, berjalanlah perlahan, jangan tergesa-gesa. Suara jernih dan manis Lianhua bagai mantra penenang jiwa. Kepanikan yang mencengkeram hati Nyonya Fang perlahan menguap, kram di perut bawahnya berangsur surut, dan rona wajahnya kembali. Ia tersenyum pada para gadis di sekelilingnya yang tampak tegang bagai menghadapi musuh. Tidak apa-apa, sekarang sudah tidak sakit lagi, jangan khawatir. Namun, Lianhua tetap menuntunnya menuju ruang bersalin yang telah dipersiapkan, membantunya berbaring di ranjang, dan berbisik lembut, sebelum kelahiran, rasa sakit pasti akan datang. Ibu baptis, engkau mengandung buah hati pertama, mungkin rasa sakitnya akan terasa lebih lama. Ini wajar, janganlah panik. Biarkan saya melihat ke dapur sebentar, ramuan obat hampir siap. Santaplah sedikit untuk mengumpulkan kekuatan. Nyonya Fang memegangi perutnya, bersandar pada bantal di kepala ranjang, tersenyum seraya mengusap hidungnya. Dasar kau ini, bocah kecil yang sok tahu. Bicara tentang persalinan wanita begitu fasih dan teratur. Kau benar-benar memiliki aura seorang tabib cilik. Yu Lianhua mengerutkan bibirnya, menjawab dengan riang, Ibu baptis, saya sudah banyak mendengar tentang hal ini. Sebentar lagi engkau akan memiliki seorang adik laki-laki. Masakan engkau tidak menganggapnya serius? Saya akan mengambilkan ramuan obat. Engkau beristirahatlah sejenak. Usai mengisi mangkuk dengan ramuan obat dan melangkah keluar dari dapur, Lianhua melihat ayah baptisnya, perlu membasahi dahi, berjalan tergesa dari gerbang halaman. Anak ini adalah anugerah yang telah lama ia dan istrinya nantikan, karunia dari langit yang diperoleh dengan susah payah. Sejak istrinya mengandung, hati Fang Zhen diliputi kegelisahan. Hari ini, saat ia keluar rumah, firasat buruk menyelimutinya, seolah sesuatu yang penting akan terjadi. Ia tak memiliki ayah ibu sejak kecil, dan ibu susu istrinya berada jauh di ibu kota mengurus urusan jenderal. Tak ada sesepuh di rumah yang mengawasi, sungguh membuatnya khawatir. Saat ini, yang terbaik baginya adalah tetap berada di sisi istrinya. Setiba di dermaga, matanya buru-buru menyapu sekeliling, kelopak matanya terus berkedut, dan pikirannya tak lepas dari istrinya yang tengah berjuang melahirkan di rumah. Tanpa sadar, kakinya melangkah cepat kembali ke kota. Baru saja memasuki gerbang kota, ia berpapasan dengan pengurus rumah tangga yang menyampaikan kabar bahwa istrinya telah memasuki masa persalinan. Fang Zhen terkejut bukan kepalang. Ia memacu kudanya sekuat tenaga, nyaris menabrak beberapa pejalan kaki di sepanjang jalan. Pengurus rumah tangga tak henti-hentinya meminta maaf dan mengingatkan orang-orang untuk berhati-hati. Sepanjang perjalanan, ia berharap dapat mengepakkan sayap dan terbang menuju istrinya. Dokter pernah mengatakan bahwa ada risiko tertentu bagi istrinya yang melahirkan di usia yang tidak lagi muda. Saat ini, ia tidak berada di sisinya, pasti istrinya merasa takut, bukan? Belum lagi putri baptisnya yang biasanya tampak dewasa, namun tetaplah seorang anak di bawah 10 tahun. Ia tak tahu betapa paniknya gadis kecil itu nanti. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting.